buku ini memang bukan tentang menjadi sempurna, tapi buku ini tentang bagaimana melakukan progres kecil setiap hari. Buku ini tentang menjadi lebih kuat, sedikit lebih sadar, tapi dilakukan terus-menerus. Dan setiap kali kita tergoda, menahan diri untuk tidak menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di segmen Anis Baca Buku. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah buku yang sangat menarik. Bukunya penuh inspirasi. Apa itu? 13 Things That Mentally Strong People Don't Do, karya Amy Morin. Jadi buku ini langsung dapat perhatian dunia karena pada saat diterbitkannya, pendekatannya muncul beda dari kebanyakan buku-buku tentang pengembangan diri yang lain. Jadi kita coba mulai bahas ya buku ini, tapi mulainya dengan bahas tentang penulisnya dulu. Siapa Amy Morin ini? Jadi Amy Morin adalah seorang psikoterapis, profesor psikologi, dan juga editor di Very Well Mind. Ini salah satu platform kesehatan mental terbesar di dunia. Tapi yang membuat kisahnya begitu menyentuh adalah latar belakang pribadinya. Dia menulis buku ini setelah melewati masa-masa yang amat sulit bagi dirinya. Apa itu? Kehilangan ibunya, suaminya, dan ayah tirinya dalam waktu yang berdekatan. Nah, itu adalah departing point-nya. Dia berangkat dari situasi sebuah pengalaman pahit, dan Amy kemudian menemukan pelajaran berharga tentang apa arti yang sebenarnya dari kekuatan mental. Nah, apa premis utama dari buku ini? Amy punya gagasan sederhana tapi sangat kuat. Dia mengatakan, untuk menjadi kuat secara mental bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang apa yang kita harus hindari, apa yang jangan dikerjakan. Artinya kalau ingin menjadi pribadi yang lebih tangguh, bukan cuma menambah daftar tugas, langkah yang harus dikerjakan, tapi juga soal menghindari untuk mengerjakan atau berhenti untuk melakukan hal-hal yang selama ini bisa menghambat kita untuk jadi kuat. Nah, buku ini membahas 13 kebiasaan buruk yang harus dihentikan, yang harus dihindari. Nah, setiap bab itu mengupas satu kebiasaan. Kenapa kebiasaan itu bisa merusak kekuatan mental kita dan bagaimana cara melepaskannya. Jadi kemudian buku ini menjadi unik tuh, karena bukan bicara tentang apa yang harus dikerjakan, tapi apa yang harus dihentikan, apa yang harus dihindari. Gaya penulisannya juga ringan, ini mudah dipahami, langsung ke pokok persoalan. Jadi membuat buku ini tuh cocok buat siapa saja yang ingin perkuat diri di tengah tantangan hidup yang memang kita rasakan makin hari makin berat. Lalu kenapa buku ini penting? Nah, zaman sekarang ini kita sering melihat banyak di antara kita yang menghadapi tekanan yang luar biasa. Mulai dari di rumah, di pekerjaan, hubungan pribadi, bahkan tekanan dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Nah, 13 Things Mentally Strong People Don't Do ini akan bisa membantu kita menyadari bahwa kekuatan sebenarnya bukan soal kebal terhadap rasa sakit, kebal terhadap kegagalan, kebal terhadap tekanan, melainkan bagaimana kita mengelola reaksi kita terhadap itu semua dengan berhenti memelihara, menjalankan kebiasaan-kebiasaan destruktif. Dengan cara seperti itu, kita akan membebaskan energi kita untuk bertumbuh, untuk beradaptasi, dan akhirnya menemukan ketenangan di tengah badai hantaman tekanan. Tentu saja setiap buku, seperti juga buku self-help ini, punya keunggulan dan kekurangan. Nah, kita lihat nih, apa yang bisa jadi keunggulan buku ini. Sangat praktis, itu keunggulannya. Bukan sekedar memberikan motivasi kosong, tapi benar-benar memberi langkah-langkah konkret. Strukturnya rapi, konsisten, dan membuat kita mudah untuk mengikuti, mudah untuk mengadopsi, dan mudah untuk mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Ada juga kritik. Beberapa merasa bahwa buku ini terlalu normatif.
seolah-olah semua orang punya kekuatan untuk langsung menghindari 13 kebiasaan yang disebut di sini dan menghindarinya kapan saja. Padahal dalam kenyataannya banyak faktor, menurut kritik itu, faktor psikologis, faktor sosial, faktor ekonomis yang membuat perubahan itu tidak semudah membalikkan tangan. Terus ada juga yang merasa bahwa fokusnya pada apa yang tidak boleh dilakukan itu membuat pembaca merasa bersalah kalau mereka masih sering melakukan, masih sering terjebak dalam kebiasaan yang disebut sebagai kebiasaan buruk itu. Tapi teman-teman semua, justru disinilah menurut saya pentingnya kita bersikap bijak. Buku ini memang bukan tentang menjadi sempurna, tapi buku ini tentang bagaimana melakukan progres kecil setiap hari. Buku ini tentang menjadi lebih kuat, sedikit lebih sadar, tapi dilakukan terus-menerus. Dan setiap kali kita tergoda, menahan diri untuk tidak menyerah. Itu kisah yang ada di buku ini. Jadi sekarang kita coba lihat ya, apa saja dari 13 pelajaran itu kita ambil coba 3 contoh pelajaran penting yang kita bisa ambil dari buku ini, dan mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Pertama, berhenti meratapi nasib. Saat kita meratapi nasib, kita meletakkan kendali hidup kita di tangan keadaan. Kita merasa menjadi korban dari situasi dan merasa tidak berdaya. Nah, Amy Morin mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan sekecil apapun itu. Coba mulai dengan pertanyaan sederhana setiap kali menghadapi masalah. Apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini? Dengan begitu, kita beralih dari posisi victim, posisi korban, menjadi posisi pelaku perubahan. Ini contoh. Lalu yang kedua, berhenti takut untuk mengambil risiko. Apalagi risiko yang terukur. Seringkali kita membiarkan ketakutan menghentikan kita dari mencoba hal-hal baru. Nah, Amy menjelaskan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meskipun takut. Jadi nggak usah hilang rasa takut, nggak apa-apa, tapi jalan terus melangkah. Nah, ambil waktu untuk bisa menilai sebuah risiko. Pikirkan seberapa besar peluang berhasilnya, peluang gagalnya, apa dampaknya, apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalkan risiko. Kalau sudah dipertimbangkan dengan matang, beranilah melangkah. Jadi pertumbuhan itu tidak pernah datang dari zona nyaman, teman-teman, tapi justru dari keberanian meninggalkan zona nyaman. Lalu ketiga, ini salah satu dari 13 yang disebutkan, berhenti mencari pengakuan dari orang lain. Ini pelajaran yang sangat kuat. Seringkali kita merasa tidak puas dengan diri sendiri hanya karena tidak mendapat pujian atau pengakuan dari luar. Nah, buku ini mengajarkan pentingnya membangun penghargaan dari dalam diri sendiri. Mulailah dengan membuat jurnal sederhana. Tiap malam, tuliskan 3 hal yang membuat diri sendiri bangga. Bangga pada siapa? Pada dirinya. Bukan berdasarkan pujian orang lain, bukan berdasarkan kata orang lain, tapi berdasarkan standar kita sendiri, standar teman-teman sendiri. Dengan begitu, kita akan membangun fondasi percaya diri yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Di mana percaya dirinya? Dalam diri kita sendiri. Dibuat oleh siapa? Oleh kita sendiri, bukan oleh opini orang lain. Jadi teman-teman sekalian, ini 13 things mentally strong people don't do adalah pengingat yang sangat kuat bahwa kekuatan mental itu bukan sesuatu yang kita warisi, tapi sesuatu yang kita bangun. Dan setiap pilihan kecil, setiap keputusan untuk tidak menyerah pada kebiasaan buruk, setiap langkah kecil untuk menuju pengelolaan diri yang lebih baik, pengendalian diri lebih baik, itu semua akan membentuk kita, menumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih siap menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini. Demikian teman-teman pembahasan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua merasa lebih termotivasi dan lebih siap untuk membangun ketangguhan mental setelah dengarkan paparan tadi, dan mudah-mudahan teman-teman sempatkan baca buku ini. Kalau teman-teman juga punya pengalaman, punya insight tentang perjuangan membangun kekuatan mental,
Jangan ragu-ragu untuk berbagi. Tuliskan di kolom komentar. Nah, saya suka baca komentar-komentar itu dan sering dapat pencerahan juga dari komentar-komentar yang teman-teman tulis di sana. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, makin kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.